Hai guys, selamat hari Minggu. Gimana karantinanya, iskulnya, dan segala macam aktivitas yang dari rumah. Kita tahu pasti bosan, tapi jangan bosan-bosan karena itulah langkah yang tepat untuk menghindari penyebaran COVID ini. Nah, ibadah kita juga online. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Ko David dengan tema Food for Thought. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyanyikan pujian dari KJ 415, Gembala Baik Bersuling. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, puasa damai celah mening, kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, dibelinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, puasa damai celah mening. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu, Kau dapat membangunkan kami pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami dapat melakukan ibadah kami ini di rumah dalam masa-masa COVID-19 ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sekarang marilah kita mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Teman-teman dipersilakan bersaat teduh sejenak, nanti akan saya tutup dengan doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, sedang mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat yang kurang berkenan di hati-Mu. Juga bantulah kami supaya dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan tidak hanya dalam omongan tapi kami dapat membuktikannya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amalah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat
cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sama-sama, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami mau menghadap kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyediakan waktu kami Tuhan untuk menyadari bahwa kekuatan kami datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memelihara kami, Tuhan juga yang menyatakan setiap sabda-Mu dan setiap kehendak-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap kami untuk mengerti dan mengenali kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan yang memampukannya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, sebelum kita merenungkan bersama-sama, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang akan kita renungkan pagi hari ini, yaitu dari Kejadian, gitu ya. Kejadian pertama ayat 29 sampai dengan 30. Kejadian pertama ayat 29 sampai dengan 30. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pertama ayat 29 sampai dengan 30. Beginilah bunyinya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Ya, sedikit-sedikit tapi ada beberapa ayat gitu ya. Demikian bunyinya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Demikian dari Kejadian 3 ayat 17-18. Kemudian yang berikutnya adalah Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Itu yang Kejadian 9. Dan yang terakhir adalah dari Markus, ya. Markus 7 ayat 14 sampai dengan 19. Markus 7 ayat 14 sampai dengan 19, ya.
Markus 7 ayat 14 sampai dengan 19. Begini bunyinya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tetapi juga memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita bicara soal makanan, gitu ya. Dengan tema Food for Thoughts, gitu ya. Kita mau mencoba untuk merenungkan bagian firman Tuhan berkaitan makanan yang kita makan, gitu. Kita hidup tidak lepas dari makanan seperti itu. Kalau kita nggak mau makan, maka kita akan bisa menjadi sakit. Nah, oleh karena itu, kalau kita merenungkan kembali, gitu ya, mengingat-ingat kembali bahwa selama beberapa bulan belakangan ini kita makan di rumah, begitu kan? Yang dulunya kita mungkin seringkali makan di luar, kita seringkali makan di restoran atau di mall, tapi kita menahan diri dan kita makan di dalam rumah, gitu. Nah, dan juga mungkin ada teman-teman yang juga rindu, gitu ya, untuk makan di mall, untuk makan bersama dengan teman-teman, bukan hanya bersama dengan keluarga, gitu. Dan terlebih lagi bukan soal gimana kita makan, gitu kan, tapi juga mungkin makanan apa yang kita makan di rumah, gitu kan. Ada beberapa dari keluarga yang tadinya sering beli makanan karena takut beresiko, jadinya makan masakan rumah, gitu kan. Mungkin minggu-minggu pertama tidak bermasalah, gitu ya, tapi bisa jadi di satu hari, di satu minggu, gitu kan ya, kita merasa bosan dengan makanan-makanan di rumah, gitu ya, dan kita ingin makanan di luar seperti itu. Hal kedua, gitu kan ya, selama di rumah, gitu ya, sering kali, gitu, saya kemarin juga tanya beberapa teman-teman, gitu kan, apakah di rumah sekarang lebih sering makan snack, gitu kan ya, atau cemilan, nyemil, gitu kan, seperti itu, dibandingkan sebelum ada wabah COVID ini, gitu. Dan sebagian besar mereka mengatakan iya, gitu ya. Kenapa, gitu kan ya? Alasannya adalah karena mereka nggak tahu lagi mau melakukan apa, gitu kan ya, daripada nganggur, gitu, sudah makan, gitu kan, seperti itu. Bagi beberapa orang nggak masalah nyemil-nyemil begitu, tapi beberapa teman-teman yang lain mungkin jadi, wah saya jadi gendut ini, saya jadi montok, gitu kan ya, berat badan naik seperti itu. Dan kita nggak bisa menahan diri karena selain tugas sekolah, gitu ya, kita tidak tahu harus apa, maka nyemillah menjadi satu bagian dari kegiatan kita sehari-hari selama di rumah, gitu. Nah, teman-teman tahu tidak, di balik makanan yang bagi kita adalah sesuatu hal yang biasa, yang rutin, gitu kan ya, yang tiap hari kita makan, minimal, gitu kan ya, 2 kali sehari, ataupun yang normal adalah 3 kali sehari, gitu kan, atau bisa juga lebih, gitu ya, 4 kali sehari, gitu. Nah, seringkali kita menganggap sesuatu hal yang biasa, gitu, kalau kita makan, gitu. Bahkan, gitu kan ya, kalau kita begitu laparnya, ya, seringkali kita juga lupa untuk berdoa, untuk mensyukuri makanan itu, gitu kan ya, atas makanan itu. Nah, kita akan mau mencoba menggali bersama-sama apa di balik makanan itu, gitu ya. Ada pesan apa di balik makanan yang kita
terima, yang kita makan setiap harinya, gitu kan. Dan kalau kita melihat dari ayat Kejadian, gitu ya, Kejadian pasal yang pertama tadi, gitu kan ya, ayat ke-29, gitu kan, Tuhan menciptakan manusia di hari yang terakhir, gitu ya, setelah semua tersedia, gitu kan ya. Dan kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, gitu. Manusia tinggal hadir di situ, gitu. Dan pada waktu itu Tuhan telah menyediakan makanan. Gitu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, gitu ya. Jadi manusia tidak perlu susah-susah mengusahakan, gitu ya. Dia hanya perlu mengambil dari tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang di sekitarnya, gitu ya. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buah yang berbiji untuk menjadi makanannya, seperti itu. Tapi tentunya dengan satu syarat ataupun ada satu peringatan yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu janganlah engkau makan daripada buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, gitu kan. Dan ini sebenarnya hanya memerlukan ketaatan manusia untuk melakukannya, karena di taman itu semua buah dan tanaman berbiji mereka bisa makan. Kalau mereka bosan, mereka bisa berpindah ke pohon yang lain, dan kemudian mereka memakan buah yang lain juga, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, gitu kan ya, bukan sesuatu yang mudah rupanya, gitu ya, untuk menolak bujukan dari ular, gitu kan, untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi dengan manusia? Akhirnya manusia keluar dari Taman Eden, gitu. Dan pada di Kejadian 3, gitu, kita melihat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, sehingga dia harus berusaha, dia harus berjuang, gitu kan ya, untuk mendapatkan makanannya, gitu kan ya. Dia harus mengusahakan. Di ayat ke-17 dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi mereka harus mengolah dulu, mengusahakan dulu, gitu kan, tanah atau makanan itu, gitu kan. Mereka harus bercocok tanam, mereka harus mengusahakan menanam pohon ataupun sayuran itu, gitu ya. Sehingga manusia menemukan kembali makanan, gitu kan, sayur-sayuran yang dia usahakan itu, gitu kan. Dan di kemudian hari, gitu kan, setelah kita menjumpai peristiwa Nuh, gitu kan ya, Bahtera Nuh, tentunya teman-teman sudah tahu, gitu kan ya, di mana semua bumi ini, gitu ya, dipenuhi dengan air, gitu kan ya, dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan lewat Bahtera, gitu ya. Dan setelah Bahtera itu kandas dan kemudian Nuh bisa keluar dari Bahtera itu, Tuhan menjanjikan kepada Nuh, gitu kan ya. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi pasal ke-9 ayat yang pertama, gitu kan. Di situ dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, gitu kan. Dan ayat yang ketiga dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, gitu ya. Jadi binatang-binatang itu bisa dimakan, gitu ya. Maksudnya Tuhan memberkati, gitu kan ya, memberikan manusia, menyediakan binatang-binatang itu untuk menjadi makanan manusia. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, gitu kan. Tapi tentunya ada syarat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darah, janganlah kamu makan, gitu. Dan ini menjadi satu ajaran dari bangsa Yahudi, gitu kan ya, bahwa ada makanan-makanan yang halal dan ada makanan-makanan yang haram. Makanan-makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan, gitu kan, oleh
bangsa Yahudi pada saat itu gitu. Dan itu dicantumkan di dalam Imamat 11 gitu ya. Di dalam Imamat 11 kalau kita bisa membukanya gitu ya, di situ dikatakan ada banyak rincian gitu ya, binatang-binatang yang tidak bisa dimakan gitu kan. Misalnya gitu kan, yang berkuku belah, yaitu babi, kelinci, onta gitu kan. Padahal babi enak sekali gitu kan. Apalagi kalau daging merah babi, daging cincang babi, wah gitu. Tapi itu tidak boleh gitu kan ya. Segala yang tidak bersisip atau bersirip di dalam air itu juga tidak boleh gitu kan. Burung-burung ataupun kelelawar gitu kan. Kelelawar di beberapa negara ataupun di negara bagian mana begitu kan, itu malah menjadi makanan kesukaan, gitu, dijual di pasar-pasar begitu kan, seperti itu. Binatang kemudian yang berikutnya binatang merayap, ular gitu kan, kodok. Nah kan kodok itu suike apa ya gitu. Nah itu kan enak gitu kan. Nah, terus nggak boleh. Terus kemudian yang berjalan dengan telapak kaki, misalnya kera begitu kan, telapak tangan gitu kan ya. Terus kemudian lemak. Nah lemak ini adalah bagian dari Tuhan gitu kan, dan tidak sehat untuk manusia. Nah, Tuhan sudah istilahnya itu sudah menolong gitu kan ya, sehingga kita tahu mana yang sehat dan mana yang tidak gitu ya. Darah, karena di dalam darah ini gitu ya terkandung banyak penyakit gitu. Itu yang tidak boleh juga seperti itu. Dan kalau kita memperhatikan gitu ya soal makanan ini gitu ya, atau bagaimana Tuhan menyediakan makanan ini, kita dapat melihat betapa Allah itu sangat memperhatikan apa yang kita makan. Dari mulai awal Tuhan menciptakan manusia dan kemudian diletakkan Taman Eden, menyediakan makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah berbiji. Kemudian meskipun sudah berdosa gitu kan ya, jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih tetap memelihara gitu ya. Tetapi harus diusahakan makanan itu sehingga mereka bisa mendapatkan makanan, yaitu sayur-sayuran ataupun tanaman yang mereka tanam itu, seperti itu. Dan juga pada waktu setelah bumi semua dipenuhi oleh air dan kemudian kandaslah Bahtera-Nuh gitu ya, Tuhan menyediakan hewan-hewan gitu kan ya, binatang-binatang untuk menjadi makanan kita juga. Di sini kita bisa melihat gitu ya bahwa betapa Allah memperhatikan kita gitu ya, berkaitan dengan apa yang kita makan gitu kan. Pemeliharaan manusia ini menandakan betapa Tuhan itu menghargai kita gitu ya. Betapa kita itu menjadi ciptaan yang berharga gitu kan ya. Sehingga dia harus menjaga dan memeliharanya. Sehingga kita harus benar-benar mencoba untuk menjaga juga gitu kan ya. Mencoba untuk juga melihat kalau Tuhan saja menghargai diri kita gitu ya, tidakkah kita juga bisa menghargai diri kita, tubuh kita ini gitu ya, tubuh yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita gitu. Nah sebelum kita lebih lanjut gitu kan, pada perkembangannya dalam peraturan halal dan haram tadi gitu kan ya, sesudah berkembang gitu kan, maka oleh bangsa-bangsa Yahudi itu dijadikan menjadi sebuah peraturan yang baku gitu kan. Dan itu kalau peraturan itu tidak dilakukan itu mengakibatkan dosa gitu. Nah menjadi sebuah hal yang menghilangkan makna pemeliharaan Tuhan dan menghilangkan bahwa Allah begitu memperhatikan gitu kan. Makna makanan itu, makanan yang disediakan oleh Allah itu adalah bentuk perhatian Allah akan manusia, itu menjadi kabur gitu ya, karena manusia lebih cenderung untuk mentaati gitu kan ya, dan membuatnya peraturan yang manusia buat itu menjadi orang ini berdosa dan orang itu tidak berdosa karena menjalankan peraturan yang mereka buat atau tidak menjalankan peraturan yang mereka buat gitu. Dan padahal intinya bukan soal kalau kamu makan maka berdosalah kamu gitu ya, bukan itu gitu. Tapi Tuhan memperhatikan
kesehatan kita, menjaga kita gitu, supaya kita tetap terpelihara gitu kan. Nah, oleh karena itu pada Markus 7 ayat 14 sampai 19 yang tadi kita telah baca gitu kan ya. Di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus gitu kan sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi, orang-orang Farisi pada saat itu benar-benar menjaga gitu kan. Salah satu golongan yang menjaga benar adat istiadat gitu yang dibawa oleh nenek moyang mereka gitu kan. Dan peristiwa itu terjadi gitu, percakapan itu terjadi dimulai dari murid-murid Yesus yang sedang makan gitu ya, tapi tidak membasuh tangannya gitu kan. Dan mereka menegur Yesus, kenapa kamu nggak ngasih tahu muridmu begitu kan? Kenapa kok tidak mentaati peraturan gitu ya, berdosa itu dan segala macamnya gitu kan. Tapi Tuhan menegaskan kembali gitu kan, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia yang menajiskan atau membuat dia berdosa atau tidak gitu ya, tetapi apa yang keluar dari hati yang gelap gitu ya, dari hati yang penuh dengan dengki, dari hati yang penuh dengan kebencian gitu. Nah, apa yang masuk ke dalam tubuh gitu kan ya, bukan soal dosa apa tidak gitu ya, tetapi apa yang masuk dalam tubuh itu adalah berkaitan dengan apakah itu menyehatkan badan kita atau tidak gitu kan. Apakah itu membuat kita, tubuh kita menjadi terpelihara atau nanti akan bisa menjadi sakit gitu. Itu menjadi pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan gitu kan. Kenapa? Pada saat kita makan semuanya itu nantinya juga akan dikeluarkan gitu kan ya. Saat yang tidak diperlukan dikeluarkan ke jamban itu gitu kan. Jadi bukan soal berdosa apa tidak, tetapi apakah itu menyehatkan atau tidak, memelihara tubuh kita atau tidak. Allah saja menyediakan semua makanan secara teratur gitu kan, dan mencoba mengatur segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya karena dia sangat memperhatikan kesehatan kita. Dan tidakkah kita yang punya tubuh kita sendiri gitu kan ya, yang dipercayai oleh Allah untuk menjaga tubuh kita gitu kan, tidakkah kita juga mau gitu kan ya, supaya tubuh kita tetap sehat, supaya tubuh kita tetap fit gitu kan, seperti itu. Sehingga Tuhan menegaskan kembali gitu kan, bahwa di situ dikatakan gitu bahwa lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan berkata, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar gitu kan. Dan itu menyiratkan bahwa sebenarnya semua makanan boleh gitu kan, tetapi apakah itu menyehatkan atau tidak, seperti itu. Oleh karena itu atas hal inilah gitu loh, kita hari ini gitu kan ya boleh makan misalnya babi, sate babi gitu kan ya, atau potongan babi, ataupun juga kodok gitu kan ya, sup kodok gitu kan. Nah, tapi tetap gitu loh, pada saat kita makan gitu ya, apakah kita mempertimbangkan gitu kan ya, memelihara kesehatan kita, memelihara diri kita gitu ya, sehingga kita makan dengan bertanggung jawab, sehingga kita makan dengan baik gitu kan ya, tidak berlebihan gitu kan, tapi kita menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan ini gitu kan ya, atau keleluasaan yang Tuhan berikan ini bukan untuk semena-mena, tetapi untuk membuat kita dengan kesadaran kita sendiri, kita boleh menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan, yaitu tubuh kita ini, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat ini kita boleh menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi gitu kan ya, perhatian Allah dan tanggung jawab kita untuk memelihara tubuhlah yang menjadi bagian dari pertimbangan kita gitu ya, untuk makanan-makanan yang kita makan gitu. Dengan pemahaman ini maka kita bisa makan semua hal gitu kan, tapi tetap melihat dan menghargai perhatian Allah dan pemeliharaan kesehatan tubuh kita. Nah,
lebih-lebih di masa ini menjadi sangat penting. Kenapa? Gitu kan ya. Karena daya tahan tubuh yang kuatlah yang membuat virus-virus itu tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh kita, gitu kan. Karena memang belum ada vaksin yang sampai hari ini, gitu kan ya, yang benar-benar diakui semuanya dan itu memang jawabannya belum, gitu kan. Sehingga hanya imun tubuh, gitu kan ya, tubuh yang sehat, gitu kan, yang menghasilkan imun yang sehat juga yang dapat menyembuhkan, yang dapat membuat kita melewati, gitu kan, wabah ini. Oleh karena itu perlu kita memperhatikan makanan apa yang perlu kita makan. Marilah teman-teman sekalian, gitu kan, kita mencoba untuk melihat kembali, gitu ya. Pada saat kita makan, gitu, bersyukurlah untuk makanan yang tersedia di depanmu, gitu ya. Karena semuanya itu menjadi bagian untuk menyehatkan diri kita, gitu. Kalau kita bosan, ya kita tahu, gitu kan ya, porsinya, gitu kan ya. Kita tahu sampai sejauh mana, gitu, kita mau makan makanan yang lain seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita sehingga kita tetap terus menyehatkan tubuh kita dan kita terus bisa memelihara tubuh kita ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, selamat memelihara tubuh yang sehat dengan makanan yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan, boleh sediakan kepada kami Tuhan. Baik itu melalui orang di rumah yang menyediakan makanan bagi kami setiap hari, ataupun juga buat makanan yang boleh kami pesan dari luar Tuhan. Tuhan juga yang menjagai sehingga apapun yang Tuhan telah sediakan bagi kami, biarlah kami boleh tetap selalu mengucap syukur dan menjaga kesehatan kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ini Tuhan, hari-hari ke depan ini di masa-masa pandemi ini Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang telah menjagai manusia dari awal sampai dengan hari ini Tuhan, Tuhan juga akan menjagai kami untuk melewati pandemi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian. Semoga keadaannya baik-baik saja dan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, teman-teman sekalian, pada tanggal 7 Mei kemarin gitu, kita GKI Gading Indah memperingati 30 tahun didewasakan gitu kan. Jadi selamat gitu ya, bahwa kita sudah berusia 30 tahun gitu kan. Sudah bukan lagi remaja ataupun pemuda gitu. Ini sudah beranjak pada masa produktif begitu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Dan buat para dokter yang menangani, para tenaga medis yang menangani Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tetap diberikan kesehatan lewat apapun yang mereka konsumsi atau makan Tuhan. Engkau menjagai mereka Tuhan. Tolong juga masyarakat banyak supaya setiap kebijakan pemerintahan berkaitan dengan PSBB Tuhan, diberikan mereka kerendahan hati untuk mau mentaati Tuhan dan menahan diri Tuhan, untuk tidak mudik ataupun juga pulang kampung Tuhan. Itu meskipun itu menjadi satu kerinduan mereka, tapi biarlah mereka boleh menyadari bahwa keselamatan buat keluarga dan keselamatan banyak orang dipertaruhkan di dalamnya. Tuhan, berikan sukacita kepada setiap masyarakat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa secara keseluruhan Tuhan di dunia ini Tuhan, di negara-negara yang juga terkena COVID ini Tuhan, pandemi ini Tuhan. Biar Tuhan juga yang menolong, memampukan pemerintah dan bangsanya Tuhan atau rakyatnya Tuhan, untuk juga bisa bersama-sama Tuhan melewati semuanya ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat di tempat ini Tuhan, dalam mengusahakan pertumbuhan kami, pertumbuhan spiritualitas jemaat-Mu Tuhan, dari mulai anak-anak sampai dengan yang lansia Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang selalu hadir di rumah setiap jemaat-Mu Tuhan, dan di rumah setiap remaja-Mu Tuhan, dalam segala pergumulan mereka Tuhan, dalam segala ketakutan, kekhawatiran, kebosanan maupun juga segala kejenuhan mereka Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan Tuhan dan pengharapan di kemudian hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus baru Tuhan yang memulai pelayanan mereka di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah semangat, kekuatan mereka senantiasa hadir dan tidak kendor Tuhan, bahwa mereka terpanggil dan dipanggil Tuhan untuk melayani rekan-rekan mereka, jemaat remaja Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya.